pernah kejadian kecelakaan saya. Waktu saya giniin nih, saya tarik gitu, darah sampai ngocor gitulah. Sibuk, sangat sibuk, sampai saya nggak ngerasain Tuhan lagi. Kejadian nih, saya lagi tidur, tiba-tiba saya kejang-kejang. Tandanya kayak orang stroke. Sebelah sini miring-miring, cek 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 cek. Tangan saya nggak bisa jadi saya kuasai, nggak bisa. Saya tapi sadar, tahuan bahwa di situ ada di otak kiri saya nih, ada sejenis tumor jinak. Halo pemirsa GMCC dan dimanapun Anda berada. Hari ini podcast GMCC bersama dengan narasumber. Namanya adalah Ridar Panggabean, tapi namanya Bang Idang. Iya, Idang. Itu kenapa ya kok jauh banget Ridar dan Idang? Gak ada hubungannya sebenarnya. Ceritanya apa sih? Nama aslinya kan Ridar. Iya. Waktu kecil teman-teman kan nggak bisa R. Ijang gitu. Kedengarannya Idang. Oh, teman-teman gitu. kan cadel kan masih ngomong ke R, Ridar gitu. Nah, jadi kedengarannya Idang. Jadi sampai gede teman-teman manggilnya Idang itu. Idang kok. Oh, Idang, makanya nggak ada hubungannya ya. Oh, cadel ya. Karena R-nya itu susah. Bang Idang. Ya. Pengen tahu nih sebelum kita ya seperti yang kita tahu kan Bang Idang kan sebagai musisi ya. Tapi kita mau flashback. Kita pengen tahu dari kisah kehidupannya Bang Idang, dan saya yakin banget para pemirsa podcast akan mendapatkan beberapa berkat mungkin dari kisah dan cerita. Sebelum menjadi musisi itu kan pasti ada perjuangannya ya. Nah, jadi pasti ada cerita-ceritanya lah, asal usulnya Bang Idang, mungkin keluarganya. Boleh cerita sedikit? Lahir dari bilanglah keluarga yang taat ya, beribadah, aktif gitu. Pokoknya remaja saya aktif di gereja. Sebelum itu saya agak mundur dulu. Saya TK tahun 70. Pernah kejadian kecelakaan saya. Jadi main jungkat-jungkit ya, pokoknya teman saya nakal, dia berusaha supaya waktu saya giniin nih, dia begitu saya tarik gitu kayak kena gitu, dan benar kena, darah sampai ngocor gitulah. Kecelakaan ya kebetulan. Saya nggak tahu tadinya kok pusing ya gitu, tiba-tiba kok darah ngocor. Teman-teman saya takutan, kayak nama umur segitu ya TK ya, lari pada nangis ya gitu. Dokter pokoknya diselamatkan, walaupun mengerikan itu dia selamat ya. Ya, lulus perbanas, saya emang sebelumnya memang saya suka main musik sekuler dan manggung, kadang-kadang ngamen, artinya main di hotel gitu, pokoknya ada fee-nya gitu. Ini belajar musiknya ini otodidak atau memang pernah les atau memang ya karena hobi aja? Awalnya saya belajar dari abang saya yang memang pemain musik, pemain band gitu. Oke. Tapi saya disuruh sama papa saya suruh les di Yamaha supaya nanti jadi guru musik. Oh, memang tahun. direncanain Ya. terus diarahin sama orang tua. Iya, soalnya kuliahnya bukannya musik kan? Betul. Kuliahnya apa? Perbanas, perbankan. Iya kan? Gitu. Nggak ada hubungannya. Karena gitu, nanti kalau kerja gimana ya? Mendingan yang pasti aja deh, bang gitu ya. 3 tahun. Zaman dulu ya. Udah lulus nggak dapet, belum lamaran sih nggak dapet ya. Sementara itu teman ngajakin, ayo ngeband, ayo di hotel ini hotelnya. Oke. Tahun 91 nikah. Oke. Setahun sebelumnya saya dapat kerja di Bank Bukopin. Akhirnya. Ya, jadi berani sesuai dengan background kuliah ya. Iya, Jarang-jarang betul. loh dapat pekerjaan sesuai dengan background kuliah. Iya. Oke. Terus Itu kasih karunia banget. 6 tahun di Bukopin. Tahun ke-6 ya sebelumnya gitu. Setelah dia kasih mula-mula itu, saya punya tekad, gue mesti jadi
pemberita Injil atau mengabarkan Oke. berita keselamatan. Oke. Di mana aja. Pendeta mungkin? Nggak sampai situ ya, nggak sampai seserius enggak. Oke. Karena saya di Bukopin, saya kerja ya, berarti itu benar-benar kasih mula-mula. Saya serius kerja. Kalau misalnya masuk jam 7:30 ya, jam kantor, saya jam 7 udah di situ. Disiplin dan buka saat teduh. Renungan harian. Saya dapat 2 kali predikat karyawan terbaik. Wah, kan semangat kan? Tiba-tiba lagi semangat ya. Tuhan ajak lagi, saya ajar untuk sungguh-sungguh. Kan saya punya ada talenta musik ya. Sambil kerja, saya pelayanan mulai dia diajak-ajak lagi tuh serius. Ya, pada saat itu kok ada suara gini. Berangkat artinya masuk ke dalam dunia yang kamu belum pernah alami atau yang serius itu, yaitu full timer. Pada saat itu memang aneh ya, kalau orang lu lagi bagus-bagusnya karirnya, kok tiba-tiba berani gitu. Nah, kami udah nikah tuh. Pertanyaannya ini bener nggak dari Tuhan? Ya, itu nggak gampang. Kita doa terus. Tapi ternyata nggak bisa ditolak lagi. Ya, akhirnya Roh Kudus memberi kekuatan dan peneguhan kepada kami. Masuk, ya oke, saya mengundurkan diri dari bank itu. Masuk ke dunia rohani yang disebut full timer di gereja. Singkat cerita, saya tugas saya mengurusin departemen musik di gereja itu. 10 tahun. Setelah 10 tahun itu aneh juga. Tuhan bicara lagi sama seperti waktu sebelumnya. Waktu full timer itu, dia kan saya bidang musik ya. Sibuk, sangat sibuk dan full. Wah, kegiatannya full. Bahkan setiap hari ada hampir sangat padat sampai saya nggak ngerasain Tuhan lagi. Kering. Awalnya tadi saya bilang tuh kasih mula-mula tuh menggebu-gebu api-api. Belum dipakai. Nyala-nyala. Ya dipakai ya Tuhan, pokoknya kayak kita masuk ke dalam kelompok musik yang pada saat itu memang Tuhan pakai. Lagu-lagu kami dibagi dinyanyiin di gereja-gereja ini. Singkat cerita tahun 9 kering lah rasanya kok. Tahun ke-9? Iya, masuk ke tahun 10 ya. Tahun ya gitulah berat. Saya nih apa dia gitu. Saya kalau istilahnya imam musik, tapi kok seperti nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain Tuhan, nggak mengalami Tuhan lagi. Tadinya mengalami, tapi karena rutinitas itu yang membuat menghalangi saya. Tanya lagi Tuhan, bener diteguhkan, kamu berangkat lagi. Ibaratnya kemah tuh, kita berkemah, pindah, cabut kemahnya, pindah lagi. Aduh Tuhan, bener gak sih gitu? Ya kan nano misalnya, rasanya nggak gampang kayak kita udah mapan gitu ya. Berarti kalau saya ternyata gitu, dituntun ke marketplace. Kayak dulu. Balikin lagi nih. Marketplace. Ya, saya jalanin dari nol lagi. Marketing. Jadi masa-masa pelayanan, masa-masa menjadi musisi gitu ya. Ceritanya itu kayak benar-benar berkesan ya, Bang ya. Sangat. Dan melihat Tuhan buka jalan buat ya baik pas begitu Tuhan bilang stop pelayanan ya gitu. Jadi marketplace stop, terus dituntun gitu ya. Kayak ada tuntunan ya. Kayak benar-benar dituntun ya. Sini loh Nak, jalan ke sini ya. Stop di sini, masuk ke sini gitu ya. Jadi benar-benar Bang Idang tuh ngerasain pertolongan Tuhan ya. Nah, Bang Idang, dengar-dengar nih ya, Bang Idang nih katanya sempat ada mengidap suatu penyakit ya, dan penyakit itu kayaknya memang membahayakan nyawa ya waktu itu ya.
Boleh cerita nggak kenanya bagaimana, terus apa, terus tanda-tandanya seperti apa yang dialami dengan Bang Idang gitu kan? Itu kejadiannya setelah saya mengundurkan diri dari ke marketplace yang terakhir. Yang terakhir. Heeh. Di manufacture? Iya, betul. Oke. Kan saya bilang tadi saya capek banget fisik. Oke. Nah, 5 bulan kemudian ini kejadian nih, saya lagi tidur. Kita lagi tidur memang jam 2, jam 3 pagi. Itu tahun 2016 ya. Lalu tiba-tiba saya kejang-kejang. Jadi kalau tandanya kayak orang stroke. Sebelah sini miring-miring, cek. Tangan saya nggak bisa jadi saya kuasai, nggak bisa. Saya tapi sadar. Sebelah saja tapinya. Iya, sebelah kanan. Iya kayak orang mau stroke ya? Iya. Oke. Persis kalau tandanya. Kaget saya juga, orang lagi enak-enak tidur kok. Nah, istri saya kaget, panik ya. Teriak-teriak lah. Anak saya juga pokoknya panik. Berapa menit istri saya minta, kan kita kan cuma bertiga kan, minta tolong tetangga. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, belum tahu nih ada apa nih. Pokoknya saya diobatinnya supaya jangan ya kambuh, jangan terjadi itu. Nah, aman nih. Sepertinya tidak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Lalu 8 bulan kemudian saya lagi ada pelayanan ya, malamnya ada jobnya istilahnya main wedding ya, main band. Nah, pulang dari situ di tengah jalan saya nggak nyetir mobil, istri saya. Oke. Karena waktu itu udah bilang jangan nyetir dulu dah ya. Itu yang istri saya nyetir, anak saya di belakang. Tiba-tiba kejadian lagi, kejang-kejang wah panik lah. Oke. Pada masuk tol itu, masih bayar tol, terjadi. Aduh. Serem banget. Lagi nyetir. Iya, untung tidak terjadi kecelakaan. Oke. Dia pelan-pelan, tapi doa, Tuhan, tolong. Anak saya nangis tuh, kayak udah takut lah. Ya, teman saya jemput kita, dibantuin terus. Singkat cerita, masuk ke rumah sakit lagi. Nah, dari sebanyak itu saya bolak-balik rumah sakit. Opnam, kadang-kadang cuma ke dokter. Oke. Karena kenapa nih? Nggak diketemuin. Akhirnya ketemu. Oke. Karena harus di MRI. Akhirnya. Ya. Ketahuan bahwa di situ ada di otak kiri saya nih. Ada sejenis tumor jinak, low grade glioma disebut istilahnya. Itu yang menyebabkan kejang, epilepsi. Berkali-kali. Berkali-kali. Oke. Nah, kita kan berusaha untuk cari kesembuhannya gimana ya. Dokter ahli yang ini, dokter ahli bedah ya, ahli bedah saraf. Kamu ini ambil tindakan operasi, dibuang. Udah mulai laser ya? Iya. Kayak 1. Oh gitu ya dok. Ya. Ke dokter yang lain. Alternatif gitu. Sama. Ini ahli loh. Ya udah kawakan juga. Di 2 rumah sakit yang beda. Sama. Kamu harus operasi. Wah gimana nih, udah kita doa, ya udah, walaupun kita tahu itu mahal juga, buat kita sih mahal itu. Ya udah habis gimana nih, daripada saya nggak bisa kerja, nggak bisa pelayanan, nggak bisa. Nggak mau. Karena timbulnya tuh nggak bisa diprediksi ya. Iya. Tiba-tiba ya. Nah, kita masih saya belum nggak ngasih. Kenapa sih gue bisa begitu? Ya. Sedih banget ya kita doa terus tuh. Gembala kami bilang yang ketiga, bilang, coba ke dokter yang ketiga. Alternatif yang lain nih. Alternatif yang lain. Dokter ini memang profesor dokter ya. Tanya, ya. Nah, sebelumnya saya harus MRI dulu dong, karena disuruh bawa terakhir. Saya
ke ruang itu, bayar. Sebelum itu masuk ruang MRI. Nah ini sih seru nih. Di ruang itu kan pokoknya gini 40 menit maksudnya di prosesnya. Oke. Ya, kelemahan saya nggak bisa dengar sesuatu yang berkelanjutan tuh. Duk. Itu stres ya. Itu bahaya. Itu gitu. bisa kambuh. Salah satunya. Tapi di ruang itu begitu ternyata. Di ruang MRI itu 40 menit loh. Ya udah, saya doa, Tuhan tolong kami, kita berdua sama istri. Sebelum masuk ruang itu saya dapat ayat dari Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Gak begitu ngerti sebenarnya. Tapi kata-kata meluputkannya masuklah ya. Kenapa ada ayat ia mengenal namaku. Pokoknya pemahaman itu nggak terlalu dapat saya. Tapi itu kuat. Jadi waktu masuk ke ruang itu, saya cuma ngandelin itu. Saya kayak meditasi atau kontemplasi. Itu alat yang renungkan selama 40 menit. Kadang-kadang saya buka mulut, sungguh hati aku akan membentengi. Operator pasti dengar, karena kan ada mic. Ngomong. Gak apa, pokoknya saya itu lakukan tuh. Jadi iman saya tuh nggak duk. Serem loh, pokoknya alat gitu ya. Udah selesai, dicabut semua alat. Baru mau beresin, Pak Ridar, maaf. Tadi mesinnya mati. Ada berapa menit itu mati. Jadi nggak boleh. Hasilnya nggak bisa dipakai. Nggak sempurna harusnya. Aduh, apalagi Tuhan tuh. Gitu. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Saya doa lagi. Masuk lagi. Pasrah, pokoknya gitu. Ayat itu buat saya berbicara banget ya. Pegang. Udah selesai, sukses, ada hasilnya bagus. Kan nggak tahu kan apa hasilnya, bro. Tapi waktu di ayat itu di ayat itu bicara gini. Sekarang ada suara gini. Kamu nggak akan dioperasi. Kamu akan minum obat aja. Itu kayak ada orang gitu ngomong. Masa sih itu? Nah, keluar dari situ saya tanya operatornya, Pak, ini pernah kejadian nggak sih mati gitu di tengah jalan itu mesinnya? Dia mualu kali ya? Nggak pernah sih, Pak. Ada aja ya gitu. Mungkin ya gangguan. Iblis mau gagalkan itu. Yang pasti kan Tuhan Yesus bilang, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Itu jadi itu ayat itu ya. Jadi kayaknya diluputkannya benar-benar bicara tuh kata-kata ya, kalimat itu. Nah, keluar sambil nunggu MRI dapat, saya bilang sih, nih tadi ada suara loh bilang gini, kamu nggak akan dioperasi. Kan kita mau datang ke yang profesor itu. Masa iya kamu cuma minum obat? Ya kita inilah apa namanya uji lah, bener nggak? Nah datang ke profesor pada saat itu, hari itu juga datang. Lumayan sebenarnya kita juga ketolong ya, saya sama teman saya, karena dokter ini sangat sibuk dan padat banget jadwalnya. Pokoknya Tuhan lagi kasih kesempatan, saya bisa gitu nyelip tuh bahwa bisa daftar, tetap masuk. Ya, dokternya gini, Ridar kenapa? Saya ceritain begini dok, pesong kanan gitu kalau kejadian. Oh gitu. Langsung dia belum lihat loh hasil.
oh barangnya ada di kiri tuh. Dia bilang barang, padahal kan gitu kan. Barang aku gitu ya. Tapi coba lihat gitu. Dia kan sebelum di kiri, barangnya ada di kiri tuh. Jangan sama sekali dioperasi. Dia ada asisten 6 orang, dokter juga. Jadi dia karena main guru ya. Iya, jadi mengajar juga sekalian. Jadi ngajar. Jangan sekali lagi dioperasi. Mana hasil dibaca. Dia, kita harus bisa. Bener sebelah kiri. Tuh kan saya bilang ada tumor 3 cm. Oh, oke. Dah aneh juga ya kok bisa tahu ya tuh. Dan pinggir banget. Bener-bener di pinggir. Oke. Kenapa dia ngomong gitu? Jangan dioperasi. Ternyata itu kalau meleset sedikit saja, namanya laser kok apa sih sebutnya? Itu bisa berakibat saya lumpuh. Oh, oke. Lumpuh dan syarafnya kena itu ya. Khawatirnya ya. Bisa pokoknya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Reader bisa kayak gitu deh. Apa yang dikatakan tuh serem gitu. Jadi waktu dibilang jangan dioperasi, saya sama istri saya berarti benar tadi suara itu. Nggak ada operasi. Yang di ruang MRI. Wah, oke. Iya, itu jadi ya, benar-benar dituntun ya. Iya, Roh Kudus ya, nuntun banget ya. Sampai padahal udah pertama bilang operasi, ada alternatif yang kedua bilang operasi juga. Betul. Kok masih nggak yakin? Kok terus sampai kayak bisa diarahkan gitu ya? Betul. Benar-benar pertolongan Tuhan ya. Saya berterima kasih kepada istri saya yang sungguh-sungguh, terus saudara-saudara saya, gembala saya juga yang bilang coba ke dokter ini. Oke, diarahkan. Itu kan berarti dia pakai gembala saya itu untuk menyampaikan itu ya. Saya taat aja. Iya. Gitu. Padahal emang udah agak bertekad sih. Oh iya, dia nggak apa-apa. Walaupun mahal nggak apa-apa deh operasi sebelum datang gitu. Udah nyerah, hampir nyerah loh, bener. Oke. Demi sembuh kan. Wow. Saya mau tahu nih, harus sembuh loh gitu. Oke. Kejadiannya kapan itu ya? Tahun berapa, inget nggak? 2016. 2016. Dan sampai dari tahun 2016 sampai dengan hari ini berarti tidak terjadi operasi sama sekali ya? Nggak boleh kan? Iya, jadi tidak terjadi operasi sama sekali kan ya? Iya, betul. Dan sarannya pokoknya nggak boleh, jadi dikasih obat? Dikasih obat aja. Wow, luar biasa ya, berarti iya. benar-benar sampai hari ini nih? Iya. Dan kondisinya kayak gini nih? Iya, jadi ini kesempatan yang dulu tahun-tahun pertama saya harus 3 bulan MRI. Biaya tuh gua stres juga kan. Baik, makin baik. Tapi ada saatnya saya tiba-tiba ada kambuh. Oke. Masuk lagi rumah sakit. Oke. Nah, yang parahnya pernah ya, dalam 1 hari kambuh 7 kali. Oh, di rumah sakit loh. Di rumah sakit. Puji Tuhan di rumah sakit. Iya, lemah banget kondisi saya. Kalau dihitung ya, yang 7 kali yang Tuhan bicara lagi. Tuhan, aku capek banget nih. Gimana saya? Sakit banget. Kepalanya jadi pusing. Masuk. Serem ya kok. Nah, yang ke-7 kali saya Tuhan bilang, diam. Jangan ngelawan. Karena kan kita kan refleks ya. Gimana gitu. Nah, diam. Pokoknya jangan bergerak apapun. Saya ikutin. Kalau yang tadi gedubuk-gedubuk. Yang sebelumnya 6 kali ya. 6 udah pokoknya parah deh. Sampai kalau orang lihatnya, kenapa tuh? Gitu, serem banget ya. Yang 7 saya ikutin aja. Aneh yang ke-7 ya, waktu saya tanya, Tuhan gimana cara? Saya harus ini. Saya pasrah, diam aja, jangan mikir apa-apa. Bayang itu. Kan orang kalau gitu kan kadang panik ya. Ya udah, saya nggak mikir apa-apa. Pokoknya tenang, percaya sama Tuhan, Pak. Aku akan ditolong. Cepet aja. Biasanya misalnya 2 menit ya kejadian. Ini setengah menit turun langsung simptomnya. Ya. Saya lapor ke dokter. Gimana kalau lagi kadang kambuh? Saya ceritain, Bok, yang tadi terakhir saya diam aja, Dok. Aman, Dok. Oh gitu. Dia juga kaget. Biasanya emang pasti
lewat aja terus, pasti sakit ya apa yang tadi itu epilepsinya pasti akan terjadi. Ya itu tiap tahun harus MRI. Nah ini tahun ke-7 saya tahun ke-7 tuh tahun 2002 ya, 2022 saya datang lagi. MRI. Ditanya gimana Widar, bisa kayak cerita saya pelayanan dong, masih musik ya, udah. Dia lihat ini tahun 2022 ya, ini 2012, dia 7 tahun ya, udah tahu 7 tahun ya. Si istri saya tanya, nggak pelok? Enggak dong. Masih bisa main gitar? Bisa. Nih, bisa. Maksudnya saya bisa sehat dengan apa yang dibilang seperti semula. Ditanya gitu. Wah, tiba-tiba ya. Wah, gitu. Apa deh? Surprise atau apa deh? Kata-kata. Dia datangin kami, dipeluk kami. Sama dokternya. Dan lihat respon dia gitu kayak, waduh, dia aja kaget ya. Waduh. Oh, saya berharga banget atau kasih karunia Tuhan tuh buat saya. Keluputannya itu sampai saya rasakan 7 tahun kemudian, dan saya tahu depan saya ada terus akan Amin. Jadi Bang Idang waktu pas dengar suara yang ke-7 pas yang itu kambuh gitu, itu kan suruh diam katanya kan. Jadi emang kalau pas lagi mau datang kambuhnya itu yang dirasakan apa? Sakit? Gimana ya? Kalau orang tiba-tiba pesong dan krek. Oh, oke. Tangan nggak bisa dikontrol. Tapi saya sadar ada orang di sekitar saya tahu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana kalau andainya saya lagi bawa mobil? Iya. Saya kan marketing, sales manager kemana-mana gitu, bawa mobil. Makanya saya bilang saya capek dulu. Jadi sebelum sakit itu, saya udah mengundurkan diri. Berarti saat itu udah nggak ada pekerjaan? Enggak. Terus bagaimana dengan biaya? Nah, ya itulah. Ya tadi saya bilang. Jadi nggak main-main. Tuhan bikin mana ya? Aduh. Orang sakit pas mengundurkan dirinya itu sakitnya itu kan pas sudah mengundurkan diri. Di mana mengundurkan diri itu juga kan memang kayak Tuhan sendiri yang bicara suruh mengundurkan diri. Sudah selesai gitu loh, seakan-akan di pekerjaan ini kan. Lah kok kenapa malah dikasih sakit gitu kan? Saya nggak berpikir bahwa saya dikasih sakit. Justru saya diselamatkan. Oke. Andai kata saya terus, padahal saya mengidap itu, kan kaget itu. Lagi tidur bisa tiba-tiba kambuh. Ternyata itu dokter bilang, jangan tanya saya kenapa ya. Loh, berarti gitu, terlalu banyak faktor yang bisa menyebabkan seperti itu. Jadi kalau saya tarik mundur lagi, kalau saya masih marketing, kan kemana-mana bawa sendiri terus. Saya bisa mencelakakan orang dan saya juga bisa celaka. Tiba-tiba gimana tuh? Tahu sendiri lah. Jadi Tuhan sedang menyelamatkan saya dengan cara begini. Jadi ya itu ilmiahnya dipakai bahwa ada sesuatu yang sedang mengajarkan saya untuk bergantung sama Tuhan. Yaitu aku mau dengar juga bagaimana, maksudnya kan Bang Idang kan berarti dalam masa-masa itu udah nggak ada pekerjaan. Berarti secara keuangan untuk MRI itu nggak murah loh. Betul. Ya kan, konsultasi dokter untuk dokter yang semacam tumor itu juga kan butuh biaya. Nah, gimana pertolongan Tuhan yang dirasakan oleh Bang Idang? Macam-macam ya. Wow, Terlalu udah lama sih, jadi terlalu banyak juga. Ada yang bantuan dari sana sini, ada yang memang tiba-tiba aja nih dibayarin. Wow. Gitu, kau kenapa? Gitu. Kalau saya mau cari banyak banget gitu. Tuhan baik banget ya gitu. Amin. Ada yang biaya kami sendiri pertama-tama, kan? Nggak masalah itu. Yang penting waktu dibilang nggak jadi operasi aja udah
Waduh. mujizat ya iya. itu ya, benar-benar ya mengandalkan Tuhan, Iya, betul. mendengarkan apa yang memang Tuhan tuntun, Tuhan pimpin gitu ya. Keren banget Nggak ya jadi jual mobil karena kan gimana dapat duit mana? Karena operasi kan. biayanya Iya. ya. Jadi kalau misalkan mungkin tadinya operasi harus jual mobil baru bisa terjadi operasi ya. Oke, terakhir kapan Bang Idang MRI? Terus mungkin Tahun keadaan kemarin. dan kondisinya itu bagaimana? Tahun lalu. Tahun lalu? Itu Gimana? dia kejadian yang dokter Profesor B Yang peluk. Oke. Oke, sekarang Ridar nggak usah setahun sekali, 2 tahun sekali. Oh, udah dimundurin lagi? Iya. Oh, oke. Berarti kan makin baik ya. Iya. Senang banget. Oke. Tuhan baik, sangat baik. Oke. Bang Idang berarti kemarin pas waktu sakit juga udah tidak beraktivitas, terus tidak pelayanan juga dong ya? Atau tetap masih pelayanan tapi dengan kasih karunia karena Tuhan? waktu itu nggak mungkin saya pelayanan. Oke. Nggak mungkin. Kalau apa-apa terus mau melakukan sesuatu, mundur dari kerjaan, terus mau memutuskan full timer dan melayani, terus sampai di backup pelayanan dan masa sakit juga pasti yang mendampingi yang sangat powerful adalah pasangan istrinya. Istri. Oke. Waktu pas masa-masa berjuang Iya. sejak 2016. Gimana waktu sikap tahu tiba-tiba Bang Idang sakit, istri itu supportnya sebagaimana? Pasti saya ngebayangin karena yang paling sulit itu adalah sebagai istri untuk mendampingi, terus harus waspada, siaga gitu. Boleh cerita dikit nggak tentang istrinya nih? Wah, yang luar biasa nih. Terima kasih, dia tough, kuat. Okay. Walaupun dia nangis mulu, dia berusaha tidak kelihatan di depan saya, tapi saya tahu gitu bahwa dia hampir nangis mulu. Saya sedihnya gini, aduh, lihat dia berjuang gitu besar. Ya, itulah yang membuat saya kuat juga. Jangan sakit lagi dong gitu. Jangan nyerah dong, jangan. Iman kita timbul, iman dia timbul bahwa sepanjang ini Tuhan melindungi, menyertai. Masa selanjutnya ditinggalin? Gak mungkin kan gitu. Bapak kita setia banget. Apalagi kita punya putri satu. Berat, saya tahu berat banget perjuangan dia. Dia pendoa. Istri saya pendoa. Bagaimana dengan anak? Waktu dia mendampingi masa sakit. Waktu kejadian yang pertama ya, yang jam 2 pagi itu ya, tiba-tiba dia bangkit dari tahu kejadian itu, dia melihat saya, kaget kan, dia kamar yang lain, di pintu dibuka, dia dia tepuk tangan, apa gitu, bangun apa gue, prik gitu. Dia cerita pada saat itu kita nggak tahu ya. Pada udah selesai, baru dia cerita tadi mah aku disuruh Tuhan tuh begitu. Apa waktu gitu emang saya langsung sadar. Udah berhenti itunya, kejangnya. Ya, Bang Idang, kalau dilihat dari tadi cerita dan kisahnya dari awal itu, kalau saya boleh melihat dan menyimpulkan sedikit bahwa kita ya Bang Idang hidup sudah baik dalam kebenaran, dituntun benar-benar sama Tuhan gitu ya. Semuanya kelihatannya baik gitu ya, tapi artinya tidak luput dari apa yang namanya kesusahan gitu ya, kesulitan. Ya terbukti ya waktu kesusahan dan kesulitan yang memang dihadapi adalah salah satunya penyakit. Sementara penyakit kan nggak pernah diminta ya sama orang ya, kalau bisa semuanya mau sehat gitu kan gitu. Nah artinya kan memang Tuhan memberikan atau mengizinkan penyakit itu ada, itu atas izin Tuhan ya. Responnya tadi saya benar-benar diberkati bahwa dia melihat tuntunan Tuhan justru dari setiap kejadian apa yang dialami oleh Bang Idang ini adalah semua membuktikan bahwa Tuhan menyertai dan tidak perlu khawatir
apapun yang Tuhan sudah kasih, baik itu baik maupun itu tidak baik, artinya tetap mendatangkan kebaikan. Begitu ya Bang? Amin. Oke. Persis. Keren. Jadi ada masa-masa walaupun masa-masanya itu kelihatannya baik gitu, kita orang percaya ya kalau memang Tuhan mau izinkan itu terjadi, artinya untuk mengajar kita ya. Untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Betul. Amin. Ya. Oke, Bang, mau dong kasih pesan-pesan gitu ya kepada orang-orang di depan sana, mereka butuh motivasi ya dari Bang Idang. Mungkin banyak orang-orang Kristen yang sudah percaya sama Tuhan, hidup dalam kebenaran dan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi mungkin ketika Tuhan mengizinkan penderitaan ada, mereka mulai ada yang mau menyerah, ada yang mungkin khawatir dan takut gitu. Apa yang saya tadi saksikan tuh, kebetulan pelayanan saya tuh pujian penyembahan, worship. Nah, pernah ada nanya orang, worship itu buat kamu apa sih? Saya cuma punya 2 kata. Worship itu atau penyembahan itu, kita semua kan menyembah Tuhan ya, pasti. Penyembahan itu adalah hubungan dan ketaatan. Apa yang tadi saya sampaikan, karena saya belajar memelihara, membina hubungan terus dengan Tuhan. Jadi saudara juga terus membina keintiman dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Amin. Yang kedua, ketaatan. Penyembahan itu adalah ketaatan. Nggak bisa dipisahin. Jadi waktu saya bilang saya dipanggil ini, saya nggak gampang untuk memutuskan itu. Tapi karena saya belajar taat, iya, saya pasti saya tahu belajar taat itu Tuhan ada di pihak saya. Amin. Gitu. Oke. Terima kasih Bang Ridar Panggabean atau Bang Idang. Thank you. Sangat memberkati, bahkan saya juga diberkati. Dan terima kasih buat kehadirannya di Game CC Podcast. Oke, demikian teman dan sahabat Game CC, bahwa hidup kita ini adalah, atau kita tidak bisa memungkiri atau menghindari yang namanya kesukaran dan kesulitan. Apapun yang kita alami, walaupun kita sudah baik, kita sudah jalan dalam hidup kita benar di hadapan Tuhan dan lain sebagainya gitu ya, kita mungkin tetap berhubungan dengan Tuhan, tapi yang namanya penderitaan, kesulitan itu tidak bisa kita tolak, karena Tuhan izinkan untuk segala kebaikan dalam kehidupan kita. Amen. Dan kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah Tuhan punya tujuan. Amen. Dan jangan pernah menyerah, tetap kuat dan tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amen. Dan terus menyerahkan dan bersandar kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan terus ditambahkan kepada Tuhan, dan kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan dengan sempurna dan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dengan kami Game CC Podcast dan narasumber kami yaitu Bang Idang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.